Gitu ya. Saya ketikkan di sini. Jadi to be plus PP atau past participle. Nah, sekarang to be kalau present itu yaitu M is R. M is R. Tergantung subjeknya apa. Ya. Kalau dia pas, ya, kalau dia pas, itu was atau were. Gitu. Tentu kita harus lihat kata bendanya ya. Jadi kalau kata bendanya satu ya pasti is atau was. Tapi kalau kata bendanya jamak itu are atau were. Gitu ya. Kemudian kalau dia continuous, nah saya nggak sebutkan present continuous, saya menyebutnya continuous. Ya, kenapa? Karena saya mengacu ke semua bentuk continuous. Ya, jadi to be ditambah dengan kata being. Ya, itu to be-nya. Ya, jadi maksudnya gini. Kalau dia present continuous berarti am is are plus being. Kalau dia past continuous berarti was were sama being. Kalau dia future continuous berarti be sama being gitu. Kalau dia perfect continuous berarti have been atau has been plus being gitu. Ya. Nah, itu kalau continuous. Kemudian kalau dia perfect itu has atau have plus been. Jadi plus been. Ya. Kemudian kalau dia future atau ada models, kalau dia ada models itu apa sih? Yul Ben Sahur? Models itu apa aja coba? Yul? Oh, tadi Yul Lukas ya. Yul Lukas, kalau model siapa aja? Models itu can, may, must, shall, will, should, ya would. Itu semua pakainya be. Ya, jadi saya ulang. Ini harus hafal. Kalau present tense to be-nya am is are. Kalau dia past tense was were, kalau dia continuous to be being, kalau dia perfect has been had been. Kalau past perfect juga sama, pakai had been, pakai been. Models itu can, may, must, shall, will, pakainya be. Nah, jadi kalau kita lihat kalimat ini, Margaret wrote the letter. Ini kalimatnya tense-nya bentuk apa nih? Bentuk kalimat apa nih kalau bisa dilihat tense-nya? Tense-nya atau bentuk kata kerjanya bentuk apa? Present, past, future atau apa nih? Simple past tense. Past ya, past. Ini past tense ya. Maka kalau ini sebuah kalimat aktif, kita lihat objeknya. Objeknya letter, ditaruh di depan. Di objek pindah jadi subjek. Sudah itu baru kita tambahin to be. Nah, to be-nya sesuai dengan subjeknya. Dan juga sesuai dengan tense-nya. Kalau tense-nya itu past tense, maka kita harus pakainya was, nggak boleh is. Gitu. Nah, baru kata kerja bentuk ketiga. Jadi write, wrote, written. Yang di sini taruhnya ya. Nah, kemudian baru taruh by, baru taruh pelaku. Pelakunya dari subjek, dipindah ke sini. Gitu caranya. Ya. Nah, jadi kalau di sini kata kerjanya Margaret writes present tense. Berarti di sini the letter is written by Margaret gitu. Kalau dia continuous, Margaret is writing the letter. The letter is being written by Margaret. Kalau dia past continuous, Margaret was writing the letter. The letter was being written by Margaret. Jadi untuk yang
continuous itu to be-nya bisa macam-macam tergantung tense-nya. Tapi to be continuous-nya itu satu, itu being. Ya. Kalau dia ini future, Margaret will write the letter. Jadi the letter will be written by Margaret. Gitu. Ya. Jadi ini harus hafal nih. To be. Tadi kelas pagi tuh banyak yang masih belum hafal. Kita harus lihat di objek itu singular atau plural form. Kalau dia singular ya harusnya pakai is atau was gitu ya. Kalau perfect pakainya has. Nih. Kalau saya ubah ini kalimatnya perfect, Margaret has written the letter. Jadi the letter has been written by Margaret. Itu. Nah, kemudian hal yang juga penting adalah pelaku. Pelaku nggak selalu ada. Nah, contohnya tadi, all my bags are packed. Pelakunya nggak ditaruh. Ya. Pelaku ditaruh kalau jelas atau menarik. Ya. Nah, misalnya kalau tadi kalimatnya adalah all my bags are packed by me, itu bisa gitu ya. Karena kalimatnya I pack my bags gitu ya, jelas. Kalau nggak jelas dia nggak perlu ditaruh. Ya, misalnya somebody stole my wallet. Maka bentuk pasifnya my wallet was stolen by somebody, somebody-nya nggak ditulis. My wallet was stolen gitu. Itu caranya mengubah dari aktif ke pasif. Dan kalau pelakunya menarik, misalnya the cat killed the dog. Jadi the dog was killed by the cat. Gitu. Ya. Nah, sampai sini siapa mau tanya? Kita lihat contoh-contoh yang lain. The letter was written yesterday by Margaret. Saya tanya, pelakunya jelas nggak nih? Jelas. Berarti kalimatnya tadinya adalah Margaret wrote the letter yesterday. Tapi kalau kalimat kedua, the letter was written yesterday, ya, berarti pelakunya nggak jelas. Gitu. Somebody wrote the letter yesterday gitu. Jadi somebody-nya nggak ditaruh. Nah, jadi jangan lupa itu yang pokok yang harus diketahui bagaimana dasar dari kalimat pasif. Nah, kasus yang diujikan itu skill 37. Kita dihadapkan dengan aktif dan pasif. Lihat nih soal yang ini nih. The portrait was painting by a famous art. Sudah jelas-jelas ada by. Maka dia nggak boleh aktif. Dia ini harus pasif. Kalau pasif, kata kerjanya harus bentuk ketiga. Kalau ini namanya past continuous. Dia aktif nih. Gitu. Sama kalimat yang keduanya. The project will finish. Ya salah, harusnya the project will be finished. Karena ada by-nya. Itu makanya dikasih tanda bintang. Dua-dua salah. Ya. Nah ini polanya to be tambah past participle. Baik. Siapa yang mau tanya? Jangan diem aja ya, saya ingetin. Valen kayaknya belum gabung ya. Valen udah gabung belum? Oh sudah. Valen nanti bikin pengumuman kecil di grup peringatan dari Pak Syakir. Ya nanti terserah kamu nulisnya gimana, terserah. Bagi mereka yang nggak aktif untuk ikut serta menjawab, memberikan komen dan lain-lain, ini berpengaruh dengan nilai hariannya di kelas, gitu ya. Karena kan tiap kamu ngomong saya tanya siapa nih kamu, terus saya catat. Jadi jangan nanti nyesel belakangan, karena diem-diem aja. Ada yang begini nih, kayak tadi pagi, dia lihatnya pakai HP, terus sembari masak, itunya di
apa namanya itunya di kamera, apa namanya, bukan kamera, mikrofonnya di mute. Ya kalau saya panggil kamu nggak jawab ya berarti kan saya nggak kasih tanda kamu hadir, ya. Nah kemudian yang juga perlu diketahui, ya ini nggak perlu dicatat ya kalian ya, bahwa semua kalian itu kalau saya udah panggil satu kali, yang merasa nggak dipanggil katakan kamu hadir di grup gitu ya. Kalian did you get my message? Yes, sir. Alright, so what do you have to do? Write announcement, ya, some kind of warning, pakai bahasa Indonesia, peringatan. Bagi mereka yang nggak aktif, akan berdampak dengan nilai partisipasi. Jadi ini semacam teguran supaya bisa aktif. Ya, baik. Sebelum saya mau absen. Kita bahas soal yang salah dan kamu ngerjakan ini nanti selagi saya panggil absennya ya. Jadi nanti waktu kita nggak terbuang. Karena kalau malam ini kan biasanya kita jam 8:30 aja udah ini, padahal materinya kadang-kadang sampai jam 9. Padahal kita boleh sampai 9 juga sebenarnya udah boleh. Coba lihat kalimat nomor 1. The boy had never been stung by a bee. Ya. Ini kalimatnya kalimat aktif atau pasif? Kalimat pasif, Sir. Taunya dari mana? Kan dia ada ngomong ini. By a bee, terus itu Ada ininya. Ada Iya. ini. Ada kata by ya. Maka lihat ke belakang. Ya, maka lihat ke belakang. Sekiranya ada yang salah. Karena nih had masuk kelompok yang have. Nih yang sini. Nih perfect. Ya, ini kan past perfect. Di sini cuma tulis perfect. Sama, to be-nya itu been. Berarti the boy had di sini never been. Nggak boleh be. Kalau be masuknya di kelompok models tuh. Can, may, must, shall, will itu be. Gitu. Ya. Nah, jadi ini incorrect. Ya. Kalau di kalimat kedua, kalimat pasif bukan. Kalimat kedua itu pasif bukan? Bukan ya, sir. Dilihatnya gini. Lihatnya ada to be nggak? Ada. Terus kata kerjanya bentuk kedua apa bentuk ketiga? Bentuk ketiga. Bentuk ketiga berarti ini pasif. Gitu. Kebetulan di kalimat ini di induk dan anaknya pasif. The suits were hung in the closet, ya digantung. When they were returned from the cleaners, ya setelah dikembalikan atau diambil kembali dari apa namanya laundry gitu ya. Nah siapa mau nanya? Yul, kamu udah paham belum? Karena tadi kamu kayaknya nggak paham kalau ini pasif gitu. Jadi caranya lihatnya gini, lihat kata kerjanya. Sama tubinya, verbnya sama tubinya. Kenapa? Iya, tapi verb 3 semua. Mau present, mau past tense, mau future. Ya, makanya kan tadi saya bilang begini yang ini nih. Saya tarik lagi ke belakang ya. Margaret writes the letter. The letter is written by Margaret. Margaret wrote the letter. The letter was written by Margaret. Margaret is writing the letter. The letter is being written by Margaret. Margaret will write the letter. The letter will be written by Margaret. Margaret has written the letter. The letter has been written by Margaret. Begitu. Ya.
Jadi memang selalu kata kerjanya tetap bentuk ketiga. To be-nya yang harus disesuaikan dengan tense-nya. Itu ya. Baik, coba kamu kerjakan nomor 3 sama nomor 10. Cari yang salah dan perbaikannya disiapkan. Sementara kamu ngerjakan, tolong say, I'm here, sir, for the attendance. Ya. Irfan Jonathan. Yes, sir. I'm here. Alright. Sylvia Molina. I'm here, sir. Okay. Andre Febrian Lee. Yes, sir. Very good. Santarina. Halo, Santa. Yes, sir. Kamu biasa dipanggil Santa atau Rina? Santa, sir. Oh, Santa. Tapi kamu nggak tersinggung ya? Kan Santa banyaknya cowok ya. Santa cewek nggak ada. Ada, sir. Santanya kan saya, sir. Iya, tapi pada dasarnya Santa Claus itu adalah cowok. Ya kan? Ini ditambahin Rina, jadi Santa cewek gitu kan. Gitu ya. Baik. Saya cuma bercanda ya. Kemudian Leoni. Yes, sir. Felicia Wang. Yes, Halo, sir. Oke. Yes, sir. Iya. Kamu denger nggak yang katanya kata kabarnya prank. Yang apa namanya ada mau nyumbang 2 triliun dari mana dari Palembang itu. Mau pernah denger nggak? Pernah, Lagi sir. rame itu. Pernah, sir. Lagi rame. Pernah. Ya. Itu bisa juga permainan tingkat tinggi. Ya. Jadi nggak mungkin lah ibu-ibu seperti itu mau nyari kerjaan kayak gitu. Nggak mungkin. Jadi bisa jadi namanya duit banyak nggak kehitung. Ya, ternyata nggak sampai 2 triliun duitnya. Itu bisa jadi. Bisa jadi duitnya masih terhambat. Orang mau kirim duit dari satu negara ke negara lain sebanyak itu nggak mungkin dikasih sama negaranya. Tahu nggak? Saya pernah kerja di penterjemah dulu. Waktu saya umur berapa? Itu 26 ya. Ada orang pergi ke Hong Kong lewat Singapura, bawa dari sini $10.000 di kopernya. Kalau $10.000 itu kurang lebih cuma 100 jutaan gitu. Ya 120-an juta kali ya. Katanya ke Hong Kong mau beli mesin. Tapi sampai di Hong Kong mesinnya nggak ada. Terus dia pergi ke Thailand pulangnya. Balik. Di Thailand juga boleh masuk. Jadi duit $10.000 itu ini namanya pengusaha bodoh ya. Bawa uang, nggak bawa cek gitu. Kan bisa bawa traveler's check ditukar di tempat. Jadi nggak dia bawa uang tunai. Dari Jakarta boleh keluar. Sampai dari Singapura boleh keluar. Dia ke Singapura dulu. Terus dia ke Hong Kong boleh masuk, boleh keluar. Sampai di Thailand dia nggak boleh keluar. Ya, duitnya ditahan. Karena memang aturannya nggak boleh lebih dari $2.000. Gitu ya. Kemudian uang tadi dipikir boleh judi. Gitu loh. Karena kalau orang luar negeri kan judi kan pasti ada aturannya. Habis sembarangan kan kecuali ke kota judi. Ada aturannya ya. Duitnya diapain kamu tahu? Diambil sama negara. Shock nggak? Ya. Nah, jadi satu negara pasti ada aturan. Bisa jadi ini uang dari sana nggak bisa keluar. Bisa jadi dia jadi target dari pihak tertentu ya untuk memperkeruh suasana. Bisa jadi begitu.
Pak mungkin lah ibu-ibu yang kelihatannya seperti begitu ngapain nyari kerjaan ya? Siapa yang mau nyari kerjaan begitu? Mau nyumbang aja gitu kan? Kita kan percaya aja ya. Yang orang menengah ke bawah atau orang yang kurang berpendidikan paling ya nggak apa-apa lah. Apa namanya nggak mau detail, mau cari tahu begini begitu buat apaan juga gitu kan? Ya itu di pranknya sama dia juga gitu ya. Nah sekarang dari PPATK kan lagi dilacak, ternyata duitnya nggak cukup itu. Jadi duitnya tungguin cukup, walaupun cukup nggak cukup, jadi maka dibilang prank. Dia nggak mungkin ditangkap, paling-paling disuruh minta maaf gitu loh. Mainan tingkat tinggi ya. Baik, kamu kerjain saya lanjut ya. Tadi sampai di Leoni, Felicia Wang, ya. Saya ngomong itu karena ada punya temen di Singapura namanya Wang. Ya. Hengki, halo Hengki, Hengki, wah Hengki lagi di mana nih? Gak ada suaranya Hengki. TV Lestari, Sorry sir, tadi keputus sir. itu siapa itu? Hengki sir. Oh ya, berarti kamu dengar saya nggak tadi cerita? Dengar sir. Oh iya. Jordan Tan? Sir, Vivi Yes, Lestari sir. nggak ya? Ya udah, Vivi udah. Sir Jordan Tan hadir, sir. Ya, Fabio Gatti. Fabio Gatti. Nah, berarti dia harus lapor di grup ya. Christian Wiranata. Hadir, sir. Michelle Putri. Yes, sir. Shirley Angelina. Yes, sir. Julius. Yes, sir. Lisa. Yes, sir. Shelen. Yes, sir. Alfredo. Yes, sir. Fredo ini dari Jakarta apa dari Kalimantan? Dari Jakarta, sir. Oh iya. Dulu ada kakak kelas kamu dari Kalimantan. Dia pinter banget. 5 mata kuliah A semua tuh. Ya, jadi tiap kuliah A semua dia. Hebat banget itu anaknya. Dari Kalimantan. Sonia, Yes, sir. Valen, Yes, sir. alright. William Martian, I'm here, sir. alright. Nadia Suryana, Here, sir. ya. Ponakan saya namanya Nadia, papanya Suryana lagi. Tapi dia nggak pakai Suryananya. Yolban Zohur, Yes, sir. Delia Arta. Yes, sir. Oke, good. Jadi sejauh ini 23 orang lengkap ya. David Edison, Yes, sir. Daniel Teja Kusuma, Ya, still here. very good. Shania Verlenda. Halo Shania. Nah, ini harus. Hadir, sir. Oh, ada. Natalia. Yes, sir. Natalia, baik. Alex Stephen. Yes, sir. David Diego. Hadir, sir. Cornelius Sostanes. Cornelius. Ini udah 2 kali nih saya ngalamin kamu nggak jawab nih. Makanya kalian ini perlu di. Nah itu siapa tuh? Kamu Cornelius? Bukan. Itu dia. Jadi tolong ada komunikasi. Kita punya banyak jalur. Salah satunya di WA ya. Tolong nih Cornelius. Ini catatan nih. Presentasi juga belum dia. Jane Wenli. Jane Welny. Yes, sir. Carolina Agustin. Yes, sir. Rivaldo. Fabi. Nanti Sir Fabio Rivaldo. hadir, sir. Nanti Rivaldo. Rivaldo nggak ada ya. Baik, siapa barusan? Yes, sir.
Siapa barusan? Rivaldo, sir. Fabio, sir. Cornelius ada? Rivaldo, sir. Rivaldo ada, tapi sebelumnya Yes, sir. ada yang bicara siapa? Fabio, sir. Fabio. Oh, saya nggak ngomong Fabio, saya ngomong Cornelius Sostenes. Pokoknya yang udah kelewat, nggak nyebut, nggak kedengeran, tolong, saya ini nggak dipanggil, lapor di WA Group, gitu ya. Kita ini kan andalannya adalah suara, kecuali ditulis, gitu, diketik. Saya kasih tahu begini, saya tuh udah absen masuk semua. Cuma pas saya baca begini kamu nggak ada, berarti nanti saya perbaiki lagi kecuali ada laporan di grup. Ya. Oke, tadi terakhir Rivaldo, Ayu Amanda. Jadi Fabio Gatti jangan khawatir, udah saya perbaiki. Ayu Amanda. Yes, sir. Oke. Thank you, sir. Ya. Prelisia. Hadir, sir. Nah, ini kamu juga belum presentasi nih. Veronica. Hadir, sir. Yo Lukas. Yol. Dia putus-putus kayaknya nih. Tadi ada dia. Henry. Yes, sir. Angelina Patricia Margareta. Here, sir. Daniela Vena. Here, sir. Daniel Haryanto. Yes, sir. Ya, ini dua-duanya Daniel. Sini Daniela, sini Daniel. Kalau maaf ya, kalau Daniel ceweknya namanya Daniela, jadi nanti Daniel ya Daniel dong. Umberto. Mana Umberto? Yes, sir. Tabita. Halo Tabita. Juga sama. Ini juga belum presentasi nih. Fania Gledis. Here, sir. Oke, saya mau bacain yang belum ya. Biar nanti, karena habis ini nggak saya panggil. Saya cuma kasih di chat. Siapa yang mau duluan gitu. Setelah saya bacain nilai masing-masing semua. Jadi kamu sekarang ngerebutan siapa yang mau perbaiki dan siapa yang mau presentasi. Ya. Jadi yang belum itu Alex Steven, David Diego, Carolina Sostenes, Cornelius Sostenes, Prilicia, dan Tabita. Itu belum. Ya. Nah, jadi saya nanti sebutin nilai plus kamu memilih deh tuh. Jadi yang belum itu bisa tertinggal sama yang lain kalau kamu nggak buruan. Ya. Karena itunya kemarin terakhir. Baik, kita coba jawab ya. Kita coba jawab dulu nomor mana yang incorrect bersama ya. Baik. Nomor berapa saja yang incorrect? 3. Ya, 3, lagi. 4, 4, Mana lagi? 6, Ya, mana lagi? 9. Pintar. Nah, sekarang coba ketikan di grup, di mana? Di chat, siapa yang mengerjain nomor berapa? Silakan. Kalau udah diambil sama temennya, yang lain nggak usah kerjain lagi ya. Silakan di grup, di chat, kamu ketikkan. Baik,
kita sudah punya beberapa teman. Kita mulai dengan Fania nomor 3. Silakan Fania dibaca dulu soalnya. Oke, sir. Money is lending by the credit union to those who want to buy homes. Ini karena dia pasif, mestinya dia is being, kurang being-nya. Terus Betul. lend-nya itu dia mestinya verb 3. Betul. Jadi money baca-baca gimana? Jadi mestinya money is being lent by the credit union to those who want to buy homes. Ya, itu tadi Fania. Ya, sir. Ya. Thank you, sir. Bagus. Fania tuh bisa jadi bu guru. Ya, karena menjelaskannya rinci seperti saya tadi. Ya. Tidak, sir. Karena dulu pernah pelajarin aja, sir. Masih nyantol. Ya, maksudnya cara menyampaikannya tadi lebih jelas gitu. Lagi Ya. fokus. Bagus gitu. Baik. Fania nomor berapa ya di sini nggak ada. Sebentar. Pak Fania, oh di bawah sekali dia Fania Gladys, ya. Baik. Tapi kok UTS-nya enggak, itu belum ditambah. Tadi ada yang tanya begini, Pak, katanya nilai UTS itu yang ada di Teams itu udah ditambahin belum? Belum. Jadi ada tambahan nilai writing. Jadi kalau mau lihat nilai pasnya itu adanya di Simatris, tapi Simatrisnya masih pending, gitu ya. Baik, kita ke nomor 4, itu yang ngerjain Humberto. Silakan dibaca dulu. Yes, sir. The record had been chosen by dancer near the jukebox. Jadi bacanya bukan the record, the record. Kalau kata kerja dia record, ya, the machine is recording gitu ya. Tapi kalau kata benda dia record, the record. Ya, coba dibaca ulang. The record had been chosen by dancer near the jukebox. Salahnya di mana? Salahnya had been-nya harusnya chosen ya, sir. Ya, kata kerjanya harusnya kata kerja bentuk ketiga. Baik. Nah, sekarang kita ke nomor 6. Nomor 6 yang buat Titi Lestari, silakan. The song has been playing over and over again by Steve. Yang benar itu, the song has been played over and over again by Steve. Ya. Itu Vivi. Ya. Ini kan Vivi udah berapa kali nih, ya. Lanjut kita ke nomor 9, Delia Arta. Yes, Gimana sir. Delia? Yeah. The office was totally clean last evening by the night crew. Yang salahnya itu clean-nya itu harus diganti ke verb 2, sir, jadinya clean. Iya, clean harusnya clean. Ya, clean. Jadi the offices were thoroughly clean every evening. Delia, kalau diterjemahkan kalimat nomor 9 apa kurang lebihnya? Karyawan selalu membersihkan. Karyawan kan mulainya dari kantor. Oh ya. Kantor selalu dibersihkan setiap malam. Jangan begitu. Kamu kalau nerjemahin yang kamu tangkap, kamu cerita pakai bahasa kamu. Jadi bukan kata demi kata. Apalagi kalau dari belakang, ya. Kalau dari depan kan jelas itu kantor. Kantor, terus apa? Kata kerjanya kalau pasif diapakan? Dibersihkan secara menyeluruh, truly. Ya. Terus
Kantor selalu dibersihkan. Last evening. Oh ya, Dibersihkan ya dulu. kantor tadi apa sih aku lupa. Malam akhir. Last evening, malam akhir oleh apa? Night crew itu kayak pekerja Jangan dibilang oleh staff malam gitu. Jadi walaupun di situ kru kita kasihkan staff juga boleh. Ya. Sebenarnya kata kru itu kaitannya sama pesawat ya, tapi akhirnya salah kaprah orang pakai untuk pegawai-pegawai, padahal nggak begitu. TV pakai kru juga. Kalau air crew, tapi akhirnya digunakan kemana-mana. Baik, mudah-mudahan udah lebih baik yang ini ya. Kita lanjut dengan. Oh iya, siapa mau tanya? Masih ada yang belum disebutin ya? Ada yang belum ya? Saya mau nanya nomor 3. Ya, nanti dulu. 3 udah, 4 udah, 6 udah, 9 udah. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Nanya nomor 3. Nomor 3. Oke, pertanyaannya. Ini kan kalimat pasif ya, Sir. Ketahuan dari by-nya. Nah, ini kan ada landing. Kita tahu ini dia tuh continuous itu dari mana, Sir? Kan kalau gini. Kalimatnya salah kan? Dengerin, kalimatnya salah kan? Iya, Sir. Nah, kenapa? Dari mana kamu tahu salah? Karena kata kerjanya bukan bentuk ketiga, tapi bentuk kedua. Ya. Itu kan pakai yang gitu ya itu. Nah, kalau kamu jawab bentuk present tense boleh. Money is lent. Boleh. Tapi teman kamu tadi buat money is being lent. Ya, dengan alasan dia terpikir bentuk aktifnya jangan-jangan continuous karena kalimatnya is lending gitu loh. Gitu. Jadi kamu bisa buat present tense, bisa buat present continuous, bisa gitu. Walaupun memang lebih tepat kalau kamu jawab present tense tadi. Itu. Dia buat is being lent karena dia kepikiran ini kan jangan-jangan ini present continuous nih itunya apa aktifnya gitu. Itu loh. Ya. Kalau soal perbaikan itu selagi dia present nggak masalah. Tapi jangan present perfect kayaknya ini nggak cocok. Gitu ya. Jelas ya? Jelas, Sir. Thank you, Sir. Oke, baik kalau jelas. Nanti jangan do not hesitate if you have question. Tadi yang tanya yang cowok siapa namanya? Humberto, Sir. Oh, oke, Humberto. Oke. Terus ada yang cara lagi siapa namanya? Yang nomor 5 itu incorrect apa correct ya, Sir? Nah, ini pertanyaan yang baik karena tadi pagi ditanya lagi. Ya. Katanya tapi yang pagi nanyanya begini. Pak, itu bukannya has, kok itu have? Gitu dia nanyanya. Kalau kamu nanyanya lain. Kamu bilang ini correct atau incorrect gitu ya. Gitu kan? Ya, harusnya should be approved gak, Sir? Oh, enggak. Makanya nih perlu saya jelasin. Kalimat ini benar. Subjeknya the topic for your research paper. Subjeknya apa sih ini nih? The topic for your research paper. Jadi subjeknya adalah topik. Ya. Cuma kalimatnya dengan kata kerja yang disebut dengan perfect model. Saya ketik ini. Perfect models. Nah, tuh. Jadi di situ pemakaian kata should dengan bentuk have. Gitu ya. Kita udah belajar kalau ada models kata kerjanya selalu dasar.
Misalnya, can work, may work, should work, ya, will work, must work, semua dasar. Kalau menggunakan to be berarti pakainya be. Can be, may be, shall be, gitu kan? Nah, tetapi di sini perfect models. Kalau perfect models, jadi lihatnya bukan dari should-nya, tapi dari have-nya. Gitu. Nah, karena ada have, maka kita pakainya yang been. Tuh. Jadi ini should have been. Ya. Jadi ini namanya perfect model. Saya ulangin ya. Misalnya, jangan dipikir can nggak bisa terima have. Bisa. Can have, could have, may have, should have, will have, would have. Itu semua namanya perfect models, di mana kata kerjanya harus bentuk ketiga. Karena dia bentuk ketiga, makanya pakai been. Gitu. Tentu artinya beda-beda. Kalau should have been, artinya seharusnya. Tapi nggak dilakukan. Gitu. Sama dengan bentuk conditional tipe ketiga, saya buat nih contoh. Ya. I will have seen you if you had come. Ya, saya akan bertemu dengan kamu kalau kamu datang. Tapi nyatanya kamu nggak datang gitu. Jadi sesuatu yang seharusnya dilakukan tetapi tidak. Ya, ada sebuah lagu tuh yang I should have known him better. Tuh, itu orang itu menyesal bahwa dia pacaran sama cowok itu. I should have known him better. Saya seharusnya kenal dia lebih baik, katanya. Ya, jadi sekali lagi kamu bilang tadi, Pak, itu harusnya should be. Enggak mesti begitu karena di sini ada have. Itu benar namanya perfect models. Artinya seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan gitu. Sampai di sini jelas nggak? Iya jelas, Sir. Thank you, Sir. Jangan bilang iya aja, tentunya nggak jelas ya. Saya mau ingetin nggak boleh ada has. Nggak boleh ada has. Karena kalau ada model semua dasar. Should work. Tapi kalau ada have, should have. Nggak ada should has. Nggak ada. Nah kalau ada have, maka di sininya bentuk ketiga. Gitu. Ya. Artinya seharusnya dilakukan tetapi tidak. Saya ambil contoh lain ya. Misalnya ada seorang datang ke rumah saya. Kemudian saya bilang begini. You must have been here yesterday. You must have been here yesterday. Apa artinya? Saya ada kedatangan orang. Terus saya lihat-lihat nih kayak kenal nih orang. Saya bilang, you must have been here yesterday. Artinya apa? Di sini sebelumnya. Kamu kemarin udah kesini gitu kan. Kamu pasti, karena mas itu artinya harus ya. Kamu pasti udah kemarin. You must have been here yesterday gitu. Nah, jadi ini semua artinya sesuatu yang harusnya dilakukan tetapi tidak terjadi atau sudah lewat gitu ya. Saya ambil contoh yang lain ya. The campus is empty. Present ya, the campus is empty. The teachers and the student must have gone home gitu. Artinya guru dan mahasiswa sudah pulang tentunya gitu. Jadi itu satu dugaan-dugaan gitu loh. Ya. Itu namanya perfect models, ya. Baik ya. Gini. Saya nganjurin kamu tuh punya buku grammar, sesuatu yang kamu nggak gitu pahami kamu baca. Gitu ya. Walaupun tenses 6 tenses sudah cukup. Ya. Kalau saya memang dulu bukan karena mau jadi guru bahasa Inggris ya, saya sebetulnya mau jadi arsitek ya. Terus ganti-ganti. Terus saya jadi mau jadi pelukis karena saya dapat juara ke-1 dari BBC dulu ya, melukis Inggris.
Tapi kemudian nasib membawanya lain gitu kan. Walaupun saya punya bidang bahasa tentunya. Apa namanya? Saya itu belajar bahasa tapi tidak semuanya grammar structure dijelasin sama gurunya gitu. Ya, jadi otak kita harus kritis. Lah ini kok pakai ing, yang satu pakai ing juga. Kapan gerund, kapan present participle gitu. Jadi saya belajar gerund sendiri, buka buku grammar gitu. Memang orang belajar begitu. Jangan nunggu gitu. Jadi kalau kamu mau merasa kayaknya saya belum pernah tahu nih yang gerund tuh kayak apa sih gitu. Terus present participle pakai ing juga, ya cari tahu gitu. Ya, apalagi kalau sekarang aplikasi banyak. Atau kamu tanya Uncle Google ya, Uncle Google, I have question. What is teman-teman, coba bilang hai ya, semua ya. Hai, Sir. Oke, kamu tahu? Hai, Sir. Saya sama Uncle Google itu udah tiap hari komunikasi. Kenapa? Karena misalnya saya dapat obat dari dokter. Saya nggak 100% percaya sama si dokter. Saya buka obat itu obat apa yang dikasih gitu. Nanti tahu di situ. Ya. Nah, kemudian dosennya ngajarin ini. Misalnya ada definisi ini, ada kita buka. Itu orang belajar. Ya. Ah, ini nggak dapat kata baru, ini kayaknya ini baru kata. Ya udah aja, diemenin aja. Dicari tahu juga enggak gitu. Enggak begitu, bukan begitu belajar. Ya. Jadi kalau ditanya perbedaan belajar di sini sama di Amerika, ya salah satunya minat belajarnya beda. Harusnya seperti yang saya bilang. Gitu. Orang zaman dulu belajar begitu. Bukan apa namanya jalan pintas. Kita nih sekarang udah lebih hebat karena kita buka aplikasi bisa belajar sendiri. Saya kalau melihat Instagram itu sampai ngeri saya. Kenapa saya ngeri? Kamu tahu apa kenapa saya ngeri? Besok orang nggak komunikasi lagi, semua pakai aplikasi. Sama. Kuliah dari jarak jauhnya, kuliahnya sama universitas dari Amerika dari itu. Cuman karena di Indonesia harus accredited, nah orang masih pikir gitu mau ngambil. Misalnya kan ada dari Georgetown University, ada yang nawarin gitu kan, banyak kan. Kalau kursus-kursus kecil-kecil sih nggak masalah, ya. Tapi kalau yang itu, saya udah ngeri itu, udah banyak banget itu. Ya. Nah, kamu punya strategi begini. Kalau kita mau berangkat ke Amerika, kan kita harus tanya dulu di Departemen Pendidikan. Sekolah apa saja yang diakui di sini. Gitu. Itu kalau sekolah ya. Nah, sekarang, kalau kamu mengembangin pribadian kamu atau pengetahuan kamu melalui long distance learning yang ada atau kursus yang ada, ya sesuai kebutuhan kamu. Kalau emang itu bisa dipelajari lewat aplikasi tidak pakai bayar, ya jangan ambil yang bayar, ngapain? Itu harus pinter-pinter, jangan lupa banyak penipu loh. Saya ngalamin ketipu udah banyak loh. Maaf ya, saya cerita agak panjang ya. Nih saya mau kasih tahu nih, ya. Itu belanja online yang dari Instagram sama Facebook saya ketipu berapa kali. Ya. Salah satunya nih, tapi jangan pada ketawa nih. Katanya ada korek kuping yang bisa sedot kotoran di kuping itu pakai apa kayak motor gitu. Ternyata nggak bisa nyedot. Satu. Jadi dia jual mimpi, bahasa Inggris 1 tuh. Ya, kemarin ini terjadi karena memang handuk saya sudah jelek. Ya, cadangan saya, handuk saya juga udah jelek karena belinya bersamaan gitu ya. Maka lihat ada handuk bagus-bagus nih di Instagram. Pikir saya tebel kan ya. Harganya tahu berapa? Harganya kalau nggak salah sampai 180.000 apa 170.000. Pas datang handuknya tipis, kayak handuk bayi.
Ya. Nah, terus yang satunya kecil, satunya gede. Padahal kalau kita beli di Tokopedia gitu, saya beli lagi, itu handuk yang kita dapat segitu tuh bisa dapat 2, yaitu handuk hotel yang bagus. Gitu. Jadi yang nipu banyak, pas kita tanya, dia belaga nggak jelas. Kemudian saya juga beli mikrofon buat laptop tuh, ternyata nggak bisa nyambung, harus ada apa-apanya ya, itu. Dan banyak lagi perangkap nyamuk. Coba siapa yang pernah beli perangkap nyamuk yang ada lampunya? Halo? Siapa pernah beli perangkap nyamuk? Nyamuknya masuk nggak? Masuk, Sir. Nggak ada satupun saya di sini nyamuknya masuk. Masa, Sir? Bener, yang lampu itu, yang model lampu pas Yang rakit malam-malam nyamuk, kita. Sir. Perangkap nyamuk yang ada lubangnya, yang ada lampunya itu, katanya nanti dia akan masuk ke situ. Ternyata nggak masuk. Kosong, nggak ada nyamuk paginya. Iya. Kemudian itu semprotan anti tikus. Ya. Buat AC. Semprot-semprot itu. Disemprot-semprot tikusnya lewat terus tuh. Jadi banyak penipuan. Jadi kalau mau beli online, beli di online yang resmi aja, jangan di Instagram, jangan di Facebook. Ini bukan apa namanya, bukan saya bilang semuanya, tetapi umumnya di situ penipuan. Obat ya, kamu tahu obat ya. Obat itu dia beli di mana, di Pramuka mungkin, herbal ya. Itu 2 kali lipat dia jual. Coba obat yang harganya 50.000 dia jual sampai 180.000. Ya mungkin termasuk biaya iklannya mungkin ya. Saya nggak tahu deh. Pokoknya saya give up. Udah nggak mau lagi beli lewat Instagram dan itu nggak. Kalau lewat Shopee sama lewat Lazada dan itu lebih bisa dipercaya. Ya, baik ya. Tadi saya sampai di mana ya ceritanya kok ke situ ya? Kita udah lanjut ya. Yang ketinggalan nggak tadi? Nggak ada ya, ini udah semua ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke skill 38. Pada skill 38 itu, kita dihadapkan dengan mengenali bentuk aktif, apakah dia itu kalimat atau kata sifat. Gitu. Coba kita langsung lihat kalimat ya. Kalimat nomor 1 ini aktif atau pasif? Yang saya tunjuk. Kalimat aktif dimulai dengan subjek. Kalau kalimat pasif dengan objek, gitu kan? Nah, ini Aktif, kalimatnya dimulai dengan yang aktif. Aktif, Sir. Kita kerjanya mail. Tapi kalau kalimat kedua, Pasif. Pasif. Jangan lupa, saya ulangi, kalimat pasif. Pelakunya jelas. Kalimat nomor 3, kalimat apa? Pasif. Pasif, tapi pelakunya nggak jelas, jadi nggak disebutkan. Nah, sekarang kalau kalimat yang terakhir ini, kalimat apa nih? Pasif bukan? Kalau dilihat kan ini mirip nomor 1. Ya. Tapi kan nggak mungkin surat bisa ngirim dirinya sendiri. Ya. Jadi penjelasannya apa? Saya bisa jelasin nomor terakhir nih kalimat apa? Atau pertanyaannya apakah benar atau salah? Udah jelas-jelas dikasih tanda bintang tuh, berarti ya. Nah, kalau ini hanya ungkapan. Jadi ini subjek semua dari sini sampai sini. The letter mailed today before noon. Nah, kata kerjanya nggak ada di sini. Kenapa? Karena ini kata sifat pasif. Saya ulangi.
Ini bentuk begini namanya kata sifat pasif ngejelasin the letter. Ya, ini masuknya di skill 5 yang kita pelajari. Surat yang dikirim hari ini sebelum siang, berarti kata kerjanya nggak ada. Ya, has been received. Gitu. Ini ada tambahannya di sini. Kalau nggak ini kalimat nggak lengkap. Jadi kesimpulannya kalau kata sifat pasif, to be-nya nggak ada. Ada to be. Tapi kalau kalimat pasif harus ada to be. Dan to be yang tadi itu jangan lupa dihafalin. Ya. Oke, kita langsung ke polanya. Lihat. Jadi kalimat aktif itu pelakunya melakukan pekerjaan. Kalimat pasif pelakunya menerima pekerjaan atau menerima penderita katanya. Ya. Baik, kita lihat nomor 1 yang salah. Nah, ini sama dengan yang barusan saya terangin ya kan? Itu yang mana? Yang mana di sini? Yang salah ini sama dengan yang mana yang di sini? 1, 2, 3, atau 4? Yang 4 ya, Sir. Sama dengan nomor 4. Yang ini. Ya, jadi dia frase. Mobil yang diparkir di area bebas parkir. In a no parking zone. Berarti kalimat ini incorrect. Kalau mau dirubah jadi pasif, apa yang kurang di sini? Apa yang kurang? Ya. Was, Sir. To be-nya. To be-nya. Kan katanya to be ditambah past participle. Berarti to be-nya apa di sini? Was. Was bisa, is bisa, has been bisa, terserah. Ya. Tapi kalau kamu lihatnya ini jangan-jangan past tense jadi was. The car was parked in a no parking zone. Gitu ya. Baik, sekarang kamu telah dari nomor 3 sampai nomor 10. Ya, gimana caranya nih? Gitu aja ya. Jadi yang nomor 2-nya nggak tampil. Silakan, kamu telah dulu. Waktunya 5 menit, silakan. Malam, Sir. Baik, siapa Valen mau tanya apa? Saya mau tanya yang yang skill 37, Sir, yang tadi. Kelewat tadi. Oh, skill 37. Skill 37 nomor berapa? Saya lihatnya dari buku aja. Lihat nomor berapa? Kan di kotak itu kan ada yang by plus objek ya, Sir. Terus di nomor 7 sama 10 itu kan yang di kotak the form of the passive ya, Sir. Yang di kotak. Oh, ada by gitu dalam kurung. Iya, iya, Sir. Pertanyaannya apa? Kan di nomor 7 sama 10 yang di soal itu nggak ada by-nya, Sir. Jadi by plus objek itu bukan jadi acuan ya, Sir? Ya, tadi kan aku bilang pelaku itu ada kalau kalimatnya itu yang melakukannya jelas gitu. Misalnya begini, somebody stole my wallet. Saya tanya, somebody jelas nggak orangnya? Nggak jelas, Sir. Nggak jelas. Maka waktu dibuat pasif, somebody nggak perlu ditulis lagi. My wallet was stolen gitu. Ya, karena itu di rumusnya itu yang di kotak yang kamu bilang rumus itu by-nya dalam kurung tuh ditaruh. Artinya boleh nggak ada gitu. Jadi kalimat pasif tidak selalu ada pelaku. Kalau di situ dibilangnya objek ya, padahal sebenarnya bukan objek tapi pelaku, the doer atau the agent. Itu. Ya. Kalian? Oke, Sir, thank you. Jadi pelaku nggak wajib, makanya rumusnya pakai kurung, gitu. Iya begitu. Silakan deh lanjut sekarang.
Oke, kita coba buat lagi bersama, tapi nanti yang bagian perbaikan setelah kata begin kamu ketikkan di chat, ya. Nomor berapa saja? Kita mulai. Silakan. Dari nomor 3 sampai 10. Nomor 3 gimana? 3 incorrect. Incorrect. Lanjut. Mana lagi yang incorrect? 5. 5. Ya, 3, 5. Terus? Ayo, yang lain mana? Misalnya yang jawab cuma 1 orang. Terus? 6, Sir. 6. Terus? 8, 9, 10. 8, 9, 10. 7 gimana 7? Incorrect, Sir. Incorrect, Sir. Sama, berarti hampir semua ya. Baik, jadi ada banyak. Silakan. Kalian bisa menyebutkan mulai dari kata begin ya. Itu yang di atasnya harus ketik ulang. Kalau udah diambil temennya nggak usah lagi. Ini baru Shirley, Amanda, ya, Julius, Selin. Siapa lagi? Oh, ini ada yang dihapus siapa nih? Berarti masa dari nomor besar dulu, nomor kecilnya mana nih? Siapa yang mana milih dong? Yang lain nggak milih. Padahal udah dikasih peringatan tuh sama siapa? Udah dikasih anjuran sama siapa? Valen. Tapi kok belum semuanya sadar nih. Baik, kayaknya nggak ada lagi yang mau nih. Ya, kita mulai dari nomor yang ada di sini aja dulu. Ya, jadi yang pertama namanya si mana tadi kata bikinnya? Mulai siapa dulu? Oh ini Shirley Angelina, silakan nomornya nomor 9. Saya nomor 8. Shirley Angelina nomor 8, silakan. The soccer game won in the closing minutes. Harusnya itu the soccer game was won in the closing minutes. Baik, ya. Itu Shirley Angelina. Kemudian kita ke Julius. Julius. Nomornya nomor 9. The clothes made to rival the latest fashion of the season. Ya, itu rifle bacanya rifle. Oh iya. Ditambah were sebelum kata made, Sir. Betul. Soalnya dia ini clothes-nya ada S-nya, Sir. Iya. Nah, itu si Julius. Sebentar, saya cari namanya. Ya. Julius sudah banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 poinnya. Ya. Nah, yang lain contoh nih. Ya. Baik, itu Julius. Terus kita ke Celen nomor 7.
Kalau the coffee turned bitter when it left on the store for so long. Nah, jawabannya harusnya left di sebelum left itu ada kata was. Jadi when it was left in Diulang. Langsung perbaikan Lusang. The coffee turned bitter when it was left on the stove Iya. for so Kamu long. kenapa lanjutin kalimat saya bukan dibaca ulang ya? Tapi udah benar jawabnya. Ya. Sorry, sir. Itu juga banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya poinnya. Oke, thank you, sir. Ayo Amanda nomor 6. The vacation to Europe will plan carefully before the schedule. Nanti dulu. Nomornya nomor 6. Itu bacanya Europe. Nah, bukan Orep, bukan Urep. Europe, coba. Europe. Ya, ulang. Baca lagi. Vacation to Europe will plan carefully before the schedule departure date. Seharusnya itu. Jadi the vacation to Europe will be planned carefully before the schedule departure. Ya. Ayu. Sebentar. Ya. Masih sedikit yuk. Ya, baik. Kemudian Leoni nomor 3 ya. Silakan Leoni nomor 3. Leoni. Halo Leoni. Ya, sir. Kamu dari Sorry, mana? tadi tiba-tiba ada lampu. Baik, nomor 3. Everything to organize the picnic has already done. Harusnya habis has itu ada binnya, sir. Iya. Kamu habis kenapa tadi? Mati lampu tiba-tiba, sir. Oh, turun. Nggak tahu sih, emang sering mati lampu biasanya di sini, sir. Oh, berarti ada korslet tuh. Tapi rumah sebelahnya ikut mati nggak? Depan, belakang, samping? Iya, biasanya semuanya langsung mati. Oh, berarti bukan di rumah kamu korsletnya, di luar. Di gardunya. Ya. Bebannya terlalu berat. Baik, kita ke Sylvia Molina nomor 5. Yes, sir. Nomor 5. Saya mau tanya dulu sama Sylvia, nomor 5 ini sebetulnya kalimat bukan nih, kalau dilihat begini. Kalimat, sir. kan ada kata kerjanya juga, tapi ya, salah. Jadi betulannya gimana? Harusnya the package containing the necessary sample has just been censored. Jadi sebelum kata send ada kata bin. Ya. Tapi saya mau pastiin kenapa the package tidak bentuk past perfect tapi bentuknya pakai ing. Jadi kalau ini berarti aktif. Ya, bukan diisikan tapi berisikan. The package containing berisikan. Enggak salah juga. Ya. Walaupun umumnya harusnya the package contained. Ya. Kalau the package contain paket yang diisikan. Tapi kalau the package containing paket yang berisikan. Jadi memang sebetulnya nggak salah, ya. Baik. Kita ke Valen nomor 10. Okay. When the roads are icy, the buses do not drive. Subjeknya kan basis, busnya banyak, jadi verbnya itu harus do-nya diganti R. Terus bukan karena dia
subjeknya banyak. Bukan. Oh, karena itu ya, Sir. Penjelasannya bukan itu. Sekarang kamu langsung betulin aja deh, coba. Betulinnya, kamu betulinnya gimana? Menurut saya, do-nya ganti R. Terus Betul. drive-nya Terus harus dijadiin verb 3 gitu, Sir. Betul. Tapi kamu ngejelasinnya salah. Itu udah benar. Ya. Jadi bukan do itu diganti sama are karena basis banyak, bukan. Tapi karena kalau kalimat pasif polanya to be ditambah past participle, bukan kata bantu. Itu kan kata bantu. Kalau basis do not drive, mobil tidak mengemudi. Padahal maksudnya mobil tidak, bus tidak dikemudikan, bukan bus tidak mengemudi. Kalau basis do not drive, bus tidak mengemudi, kan salah. Karena polanya kan to be ditambah past participle. Gitu. When the roads are icy, kalau jalan-jalan beres atau dipenuhi es, gitu ya. Jadi kalau ada y itu di belakang artinya sifat, ya. Gitu ya. Kalau mahal bisa juga pricey, price dikasih y, pricey, gitu. Ya. Tapi poinnya adalah kalau pasif itu to be past participle. Jadi jangan lupa Valen menjelaskannya bukan karena jamak, tapi memang polanya to be tambah past participle, bukan do. Do itu kata bantu. Ya, kalau to be itu am, is, are, dan lain-lain ya. Baik, itu tadi si Valen. Valen ini nilai UTS-nya juga udah bagus ya. Mana tadi? Ini juga udah banyak kok ya. Baik. Oke, kalau gitu lengkap. Kita mau presentasi dulu, nanti kita balik lagi. Ya. Saya tutup dulu ininya ya. Tapi mungkin ada yang mau tanya. Nanti kita buka lagi nanti ini, karena tugasnya ada di sini nanti. Saya tutup dulu. Saya masuk ke Meet Now. Saya mau sebutkan nilai kalian. Ya. Tapi sebelumnya tolong nyalain kamera dulu ya. Biar saya bisa nanti laporan bukti mengajar hari ini. Tolong. Please turn on your camera. Okay, very good. You do it very fast. Ya. Seperti biasa Henry wajahnya nggak jelas. Nah, ini David Diego masih belum ada gambar. Ya. Sebagian kepalanya saja, tapi nggak masalah sih. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Okay, now I'm going to read your presentation result. Ya, dengar baik-baik ya. Irfan Jonathan 70. Sylvia Molina 80. Andre Febrian Lee 78. Santarina 70. Leoni 80. Felicia Wang 80. Hengki 75. Vivi Lestari 78. Jordan Tan 70. Fabio Gatti 70. Christian Winata 75. Michelle Putri 80. Shirley Angelina 75. Julius 75. Lisa 70. Celen 70. Alfredo 75. Sonia 68. Valen 80. William Martian 80.
Nadia Suryana 70. Yulben Sohur 78. Delia Arta 78. David Edison 68. Daniel Teja Kusuma 80. Shania Verlinda kemarin jadi nggak sih? Shania Verlinda ada nggak? Ada, Sir. Jadi, Sir. Oh, jadi 75. Ini soalnya nilainya ada tapi kayak dicoret. Emang kemarin ada kejadian apa? Nggak ada kejadian apa-apa, Sir. Enggak, maksudnya apakah ada masalah dengan kamera terus dihentikan atau gitu enggak ya? Oke, udah saya perbaiki. Oh, Sir, sampai selesai, Sir. Tapi sudahlah, sudah ada nilai ya. Kemudian Natalia 75. Alex Steven 0. David Diego 0. Cornelius 0. Jen Welny 78. Carolina 75. Rivaldo 70. Ayu Amanda 70. Felicia 0. Veronica 80. Yo Lucas 78. Henry 75. Angelina 70. Daniela 75. Daniel 70. Humberto 70. Tabita 0. Fania Gladys 70. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi? Ya, baik yang belum maupun yang mau memperbaiki dengan topik yang sama, menuliskan namanya paling banyak 7 orang. Silakan setelah kata begin. Ya, kalau merasa udah puas ya nggak usah. Kalau tidak punya persiapan buat apa? Nanti nilai yang tadi bagus jadi jelek. Ya. Nah, ini Alex sama David udah siap. Mana lagi? Baik, kayaknya nggak ada yang mau nih rupanya nih Valen. Ya, apalagi kalau udah dapat 80, udah tenang aja kayaknya. Kasih yang lain aja, Sir. Itu dia, kayaknya yang dapat 80, 75 udah nggak mau lagi, 70 juga diem-diem aja kayaknya. Sir, aku mau nanya, topiknya masih yang masih sama. Different between learning Indonesian and English kan? Betul. Oke. Dan hari Senin pun masih itu. Oke, Sir. Ya, jadi sampai hari Senin tuh. Sudah hari Senin. Iya, yang mau ngulang tuh bisa sampai Senin. Kalau udah Senin hari berarti Senin bukan hari ini. Oh, sekarang bisa, makanya tulis nama tuh. Kalau hari Senin itu terakhir, berarti hari Kamis itu udah beda kegiatan, yaitu kita diskusi apakah dia lagu apa film yang saya putar. Jadi saya panggil, jadi nggak pakai persiapan dulu, nggak cerita. Seperti tadi itu ya saya tanya sama kamu isi dari lagu. Mungkin mulai minggu besok kalau putar itu pas di jamnya, karena kadang saya kan putarnya lebih awal sedikit, ya 2 menit gitu kan. Kenapa saya masuk lebih dulu? Karena masuk ke Teams itu kadang-kadang muter-muter dulu lama. Saya mau tahu di kamu begitu nggak? Apa langsung spontan masuk atau langsung, Sir? Oh, tapi ada nggak yang muter-muter dulu? Ada, Sir. Ada juga ya. Nah, jadi saya pernah ngalamin, saya mau masuk, itu sampai 10 menit, saya ditegur. Ya, karena kita ngajarnya ada yang pantau, jadi dari admin. Katanya bapaknya belum masuk nih katanya. Padahal bukan begitu. Materi sudah masukin, ternyata ada masalah.
Jadi dia muter-muter gitu. Akhirnya jadi pakai ini, pakai kartu. Jadi pindah ke kartu. Ya. Makanya mulai saat itu saya masuk lebih dulu. 5-10 menit semester ini gitu, semester ini. Ya. Baik, kayaknya nggak ada yang mau atau yang masih menyiapkannya nanti. Kalau gitu kita ke Alex dulu deh. Alex, please turn on your camera. Yes, sir. Oke, very good. Loh, kamu memangnya yang di depan kamu berisik? Kok Ada adik saya. tangannya di... Oh, lagi diledekin adeknya enggak? Iya, sir, biasa. Oh, gitu. Alright, please. Mulai, sir. Jangan lupa greeting dulu. Udah itu baru cerita, Greetings, baru. everyone. Good evening. My name is Alex Stephen, and today I will present the difference of apa sih? Kok bilang apa sih? Sabar, saya lupa Inggrisnya, sir. The difference learning in US and Indonesia. Yeah. The difference between the two countries is that if Indonesia emphasizes learning theory, and America will learn through practice in the field. If you pay attention, it is true that lessons from elementary school to college. In Indonesia, we are always fed with theories. The material given is sometimes far beyond the ability of the human brain to memorize. And that's all that I know in the difference. Thank you. Ya, Alex. Yes, sir. Jadi ini cara nyampainya bahasanya udah bagus, maksudnya nggak baca terlalu, kalaupun baca tapi bacanya nggak tunjukin baca. Tapi ada tadi ucapan yang nggak tepat dan ini buat semua ya. Kata percentage itu artinya prosentase. Jadi kalau kamu bilang 25% sama dengan the percentage is 25%. Jadi harusnya pakai kata present. Nah ya. Kenapa udah ngantuk? Enggak, sir. Good evening, class. I'd like to present to you the differences between begitu. Jadi bukan percentage. Karena kalau percentage itu artinya prosentase gitu. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Tidak hanya kamu, tadi ada beberapa teman juga begitu. Tapi overall your presentation, although it is not complete. Kenapa emang nggak melakukan riset? Karena tidak sempat. Harusnya melakukan riset. Kamu tuh udah dipanggil berapa kali? 1, kamu lihat dari YouTube. Apa mau ceritain bangunannya, apa mau ceritain sistem belajarnya, apa mau ceritain makan siang mereka, atau apa terserah gitu. Jadi kamu urut-urutin. Jadi mulai dengan what, who, where, when, why, akhirnya cerita itu kadang-kadang bisa jadi saya kasih waktu 5 menit, kamu bisa jadi 10 menit. Bisa saya putusin tuh saking banyaknya, ya kan? Tadi itu terlalu sedikit sebetulnya. Baik, terima kasih Alex. Sekarang kita ke David. Halo Mr. David Diego. Yes, sir. Alright. Yes, sir. Ini Mr. Nice Guy. Rambutnya dicukur rapi ya, walaupun lagi pandemik ya, berani ke tukang cukur. Ya. Kalau saya pandemi pertama kepala saya gundulin karena saya nggak mau ke tukang cukur. Pandemi yang kedua lockdown, saya mulai berani ke tukang cukur. Nah sekarang pandemi yang sekarang saya nggak berani lagi. Saya bilang saya mau pakai masker. Dia bilang nggak bisa Pak kalau pakai masker nyukurnya, katanya gitu. Oke, silakan. Okay. Good evening, Sir Shakir and friend. My name is David Diego. Today I want to share with you guys the difference between learning in Indonesian and in US.
The first is study hour. In Americans, the learning hour get from theory are very limited. They spend more time doing field practice, extracurricular activities, and course. While in Indonesian, they study theory more in school than in field practice. And the second is from facilities. One of the interesting points found on campus in America is the completeness of facilities, both from academic and non-academic purpose. The facilities here can be in the form of various laboratories and practice room and libraries, which are better than in Indonesian. And the last, in Indonesian, the orientation period is always filled with activities that are dominated to embrace the new student, like wearing a hat from a plastic bag and wearing different colors socks. The commit will say that the goals is that the new person can be mentally and physically strong before actually become student or university student. And while in United States it is done in a more positive way. Student or new student will be invited to tour the campus and take part in several seminars and studies so that they can go to know the school and campus better. Okay, that's all I can say. Maybe there are more differences between learning in Americans and Indonesians. So thank you for your attention, guys. Ya, makanya jangan ke catatan terus dong, ya. Tapi overall udah bagus, ya. David nggak ada komentar dari saya, udah baik. Oke, thank you, sir. Ada satu komentar tapi buat semua. Kenapa kok ada beberapa yang formatnya waktu presentasi agak mirip, gitu ya. Tapi barusan David sama teman yang sebelumnya ada sebagian mirip tapi dia lebih lengkap, ya. Baik, ini cuma 2 orang yang siap, berarti teman-teman kita si Cornel, Priscilia, sama Tabita itu boleh dicatat aja di itu. Siapa namanya kalian? Kalian saya sebutin nama, tolong diketikin di chat ya. Di chat mana, sir? Sorry, bukan di chat, di itu di WA group ya. Oh, oke, sir. Tolong nama-nama ini dicari karena belum atau nama-nama ini belum presentasi. Satu, Priscilia pakai S, pakai Y. Priscilia. Nomor 2, Cornelius. Nomor 3, Tabita. Ya, Tabita. Valen, have you got them all? Yes, sir. Cuma 3 aja, sir. Thank you. Ya, bilang aja bahwa mereka belum presentasi. Okay, class, do you have any question concerning anything, concerning the materials that I have just shared with you? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita mau ke latihan yang harus dikumpul, tidak boleh lewat dari pukul 9 di GCR. Saya ulang, ada materi yang akan kita kerjakan dan harus dikumpul paling lat pukul 9 malam. Ya. Tapi sebelumnya saya mau putar versi lain dari lagu tadi. Yang suaranya mungkin lebih jelas juga. Kalau tadi itu penyanyi utama di eranya, ya. Dan John Denver itu meninggal karena tertabrak. Penyanyi terkenal, yang terkenal lagunya adalah Country Road, ya. Nah, kalau versi yang lain yaitu kita lihat kita ambil yang kekinian.
Ini aja ya.